Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta sahabat-sahabat pemirsa dari manapun Anda berasal dan dimanapun Anda berada. Pada video ini saya akan menjelaskan topik tentang gender sebagai bagian dari mata kuliah HAM dan Gender, Hak Asasi Manusia dan Gender. Saya mulai. Gender dengan huruf G adalah istilah yang berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Kalau kita melihat kamus bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dapat kita temukan bahwa makna bahasa dari gender adalah jenis kelamin. Nah, pada istilah yang sama, yaitu yang bermakna jenis kelamin, dalam bahasa Inggris kita juga dapat menemukan kata lain, yaitu seks. Jadi secara bahasa, gender dan seks itu artinya sama, yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin yang dimaksud pada konteks ini adalah jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, itu secara bahasa, gender berarti jenis kelamin. Nah, akan tetapi dalam kajian tentang keperempuanan, tentang hak asasi manusia, tentang pemberdayaan perempuan, kata gender diberi makna yang khusus, tidak sama dengan makna seks yang secara bahasa tadi artinya sama, yaitu jenis kelamin. Nah, dalam hal ini gender dan seks dibedakan menjadi jenis kelamin biologis, yaitu seks, dan jenis kelamin sosial, yaitu gender. Maka kalau kita berbicara istilah gender dalam kajian tentang feminisme, tentang gender, tentang pemberdayaan perempuan, maka yang dimaksud di sini bukanlah seks secara biologis, bukanlah jenis kelamin biologis, melainkan jenis kelamin sosial. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau jenis kelamin biologis itu menunjuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat tubuh, yang bersifat biologis. Biologis itu yang menunjuk pada fisik manusia. Nah, maka ciri-cirinya ditandai dengan perbedaan yang bisa kita lihat dari fisik manusia itu. Apa? Kalau di laki-laki, seseorang bisa disebut laki-laki kalau dia punya penis. Nah, sudah jelas. Adapun kalau perempuan, maka ciri-cirinya adalah memiliki vagina. Itu yang paling jelas terlihat dari luar. Nah, yang tidak terlihat dari luar perlu menggunakan alat tertentu. Kalau perempuan memiliki rahim, dan kalau laki-laki memiliki sel sperma. Nah, kemudian laki-laki juga punya testis. Kemudian kalau sudah dewasa punya jakun, sesuatu yang lancip yang bisa terlihat dari leher seorang laki-laki. Nah, sedangkan kalau sudah dewasa perempuan punya payudara. Nah, itu adalah ciri-ciri jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis. Nah, maka seseorang tidak bisa disebut perempuan kalau dia tidak punya vagina. Sebaliknya, seseorang tidak bisa disebut laki-laki kalau dia tidak punya penis.
Nah, sifat dari ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang masuk kategori jenis kelamin biologis ini bersifat tetap. Bersifat tetap artinya dari lahir sampai meninggal akan terus begitu. Secara alamiah akan sama. Bayi perempuan sampai menjadi jenazah perempuan berarti ada vaginanya. Nah, tetapi kadang-kadang dilakukan intervensi teknologi sehingga penis dipotong menjadi vagina, tetapi itu tidak lagi disebut sebagai perempuan walaupun penisnya sudah dihilangkan. Kenapa? Karena sebutannya akan menjadi berbeda. Apa itu? Transseksual, orang yang berpindah jenis kelamin. Nah, itu jenis kelamin biologis. Selain tetap, bisa diidentifikasi bahwa jenis kelamin biologis ini adalah pemberian yang sudah jadi. Dalam bahasa Inggrisnya itu given, sudah terberi, pemberian yang sudah disebut paket dari Tuhan. Nah, artinya Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membentuk. Nah, maka meskipun orang tua itu sangat ingin anaknya perempuan, kalau Tuhan tidak menghendaki, ya tidak mungkin anaknya perempuan. Sudah 5 kali melahirkan laki-laki, hamil lagi, lahir bisa laki-laki lagi. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kekuasaan Tuhan. Nah, itu seks. Sekarang kita membahas gender. Membahas gender secara istilah, yaitu secara sederhana bisa diartikan sebagai jenis kelamin sosial. Nah, kenapa disebut jenis kelamin sosial dan apa ciri-cirinya? Disebut jenis kelamin sosial dikarenakan bukan buatan Tuhan, melainkan buatan masyarakat. Nah, sosial itu artinya masyarakat. Nah, maka jenis kelamin sosial adalah jenis kelamin yang dibentuk oleh masyarakat. Sekali lagi, oleh masyarakat, bukan oleh Tuhan. Nah, maka dia disebut laki-laki atau dia disebut perempuan itu sangat tergantung, atau bagaimana dia seharusnya menjadi seorang perempuan, bagaimana seharusnya menjadi laki-laki. Nah, itu sangat terpengaruh oleh masyarakat di sekitarnya. Siapa yang disebut masyarakat? Ya, pertama orang tua, atau kalau orang tuanya tidak ada adalah siapa yang mengasuh. Kemudian siapa gurunya, siapa tetangga-tetangganya, siapa saja yang berinteraksi dengan anak seseorang ini. Nah, itu akan mempengaruhi jenis kelamin sosial. Nah, secara istilah jenis kelamin sosial yang sebagai pemaknaan gender tadi itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruk oleh masyarakat sekitarnya. Nah, karena bentukan masyarakat, maka beda dengan jenis kelamin biologis. Dia tidak tetap. Tidak tetap itu artinya bisa mengalami perubahan. Zaman dulu perempuan itu harusnya begini. Nah, zaman sekarang bisa saja sudah berubah standarnya. Beda dengan seks. Zaman dulu perempuan adalah manusia yang punya vagina. Sampai sekarang masih begitu. Nah, tapi kalau jenis kelamin sosial itu bisa berubah-ubah. Contohnya apa? Nah, zaman dulu perempuan harus pakai baju yang modelnya semacam rok atau daster begitu ya. Kemudian jarit, pokoknya yang terbuka bawahnya. Tabu sekali zaman dulu perempuan pakai celana panjang. Nah, zaman saya kecil juga saya tidak boleh punya celana panjang. Padahal sangat ingin sekali, tapi tidak boleh. Nah, karena apa? Karena itu akan menjadikan saya seperti laki-laki.
Kemudian tingkah juga nggak boleh, jangan begitu kayak anak laki-laki, misalnya begitu. Nah, bagaimana masyarakat mengkonstruk atau membentuk gender ini, melalui apa? Nah, melalui banyak cara. Yang pertama, melalui pembedaan benda-benda. Begitu lahir, bahkan sebelum lahir, orang tua biasanya menyiapkan perlengkapan bayi. Nah, ada yang ke dokter kandungan minta USG. Setelah tahu ini jenis kelaminnya perempuan, maka dia mengumpulkan berbagai macam keperluan bayi dengan warna pink, warna merah muda. Nah, tapi kalau bayinya laki-laki, maka yang dibeli adalah barang-barang yang berwarna biru. Nah, itu umumnya seperti itu. Umum ya, berarti tidak semua, tapi umum sekali. Bahkan orang yang mau memberi kado pun berpikir bayinya laki-laki apa perempuan. Nah, kalau perempuan beli baju bayinya warna pink, laki-laki biru. Nah, itu benda. Benda lainnya adalah apa? Mainan. Nah, mainan bayi laki-laki dengan mainan bayi perempuan itu juga tidak sama. Nah, nanti setelah agak besar itu juga akan beda. Setelah besar lagi beda lagi. Benda-bendanya khas. Misalnya anak perempuan usia 3 tahun diberi mainan alat dapur, alat untuk masak-masakan. Laki-laki diberi mobil-mobilan. Nah, perempuan diberi boneka, laki-laki diberi bola. Itu cara membentuk masyarakat. Kamu perempuan mainnya boneka, kamu laki-laki mainnya bola. Nggak boleh perempuan main bola, nggak boleh laki-laki main boneka, misalnya begitu. Nah, itu adalah cara masyarakat membentuk identitas gender seseorang, bahwa dia laki-laki, dia perempuan. Satu dengan benda. Kemudian yang kedua dengan kata-kata. Dalam interaksi mengasuh maupun interaksi masyarakat secara umum, tentu ada kata-kata yang disampaikan kepada seseorang dari bayi sampai dewasa. Nah, kita perhatikan bahasa masyarakat kepada anak perempuan dengan kepada anak laki-laki itu seringkali beda. Apa misalnya? Nah, misalnya kalau berbicara kepada anak perempuan lebih lembut. Dan kata-katanya, nasihatnya itu isinya juga beda. Misalnya kalau dalam tradisi masyarakat Jawa, anak perempuan nggak boleh duduk di pintu, misalnya begitu. Anak laki-laki tidak dinasehati yang sama, nanti jodohnya sulit. Nah, kemudian anak perempuan tidak boleh naik-naik ke jendela, nggak boleh naik-naik pohon. Kalau laki-laki dibiarkan saja. Anak perempuan tidak boleh ngomong seperti itu, nggak sopan. Tapi anak laki-laki nggak apa-apa. Nah, itu namanya kata-kata. Dengan demikian maka seorang anak itu akan menginternalisasikan dalam pikirannya, oh saya perempuan, nggak pantas begini. Oh saya laki-laki, bebas saja. Nah, itu namanya kata-kata. Kemudian perbuatan atau tindakan kepada anak laki-laki dan perempuan juga seringkali berbeda. Kepada anak perempuan, tindakan orang tua misalnya dalam mendiamkan anaknya menangis itu biasanya lembut, penuh kasih sayang, dipeluk, dibelai-belai, sudah ya jangan nangis, kodoknya sudah lari. Jadi anak perempuan ini jatuh katanya karena kodoknya sudah lari, terus dia dipeluk-peluk, udah diam ya. Nah, kalau anak laki-laki nggak begitu caranya, diam, laki-laki kok cengeng, nggak boleh laki-laki nangis. Nah, jadi beda. Itu contoh saja, saya yakin Anda tahu dan mengalami.
dan sering melihat perbedaan cara orang tua maupun tetangga maupun orang lain secara luas memperlakukan berbeda antara kepada laki-laki dan kepada perempuan. Nah, dengan perlakuan yang berbeda itu maka dapat tertanam di dalam benak masing-masing bahwa saya perempuan, saya bebas dong menangis. Maka sampai dewasa kadang-kadang ada perempuan yang apalah dayaku, hanya seorang perempuan. Aku kan hanya perempuan, wajar dong kalau aku nangis, wajar dong kalau aku baperan gitu. Karena apa? Karena diperlakukan seperti itu dari kecil. Ketika nangis dimaklumi. Nah, maka sampai besar kadang-kadang ada perempuan yang suka menangisi hal-hal yang tidak perlu ditangisi. Karena apa? Karena potensi kecengengannya berkembang sedemikian rupa didukung oleh support system dari masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, laki-laki ingin mengekspresikan kesedihannya itu ditahan-tahan. Kenapa? Karena dia takut dianggap sebagai laki-laki yang lemah. Nah, akhirnya kadang-kadang menjadi tidak peka. Kenapa? Karena potensi emosinya itu tidak tergarap dengan baik. Dia ditanamkan bahwa dia adalah laki-laki kuat, jasmani rohani, nggak boleh nangis, no. Nah, maka dia akan mengelola dirinya bagaimanapun caranya agar terlihat tegar, meskipun sebenarnya hatinya rapuh. Nah, seperti itu. Itu perlakuan. Cara yang lain lagi apa? Cara yang lain lagi adalah peraturan. Aturan antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu juga kadang-kadang berbeda, sering ya, berbeda, dan kemudian membentuk karakter yang juga berbeda. Misalnya apa? Misalnya anak perempuan tidak boleh melakukan A, B, C, tidak boleh pulang terlalu sore, tidak boleh pergi sebelum membersihkan tempat tidurnya, tidak boleh main sebelum nyapu. Nah, sedangkan anak laki-laki bebas saja mau main seharian terserah. Nah, kemudian aturannya misalnya anak perempuan tadi ya tidak boleh pulang sampai, kalau sudah kuliah, bahkan sudah kuliah ini tidak boleh pulang malam. Nah, laki-laki bebas saja sampai pagi juga tidak apa-apa. Nah, itu aturan. Nah, saya kan perempuan, saya nggak boleh pulang malam, misalnya begitu. Banyaklah, nanti kita bisa diskusikan di dalam kelas. Aturan-aturan ini merupakan salah satu cara bagaimana masyarakat membentuk identitas gender seseorang. Nah, saya diatur begini, saya diatur begitu. Oh, termasuk pakaian. Kamu perempuan harus pakai jilbab, harus pakai rok. Kamu laki-laki pakainya peci, pakai sarung. Kalau ada yang melanggar nanti dimarahi, disangsi. Nah, itu contohnya aturan. Nah, begitu juga di sekolah. Selain di rumah, di kehidupan bermain dengan tetangga, di sekolah pun tidak terlepas dari pembentukan identitas gender yang beda antara laki-laki dan perempuan. Ibu guru, bapak guru dalam memberikan tugas kepada murid laki-laki dan perempuan itu seringkali beda. Menjadi ketua kelas, laki-laki. Menjadi pemimpin upacara, laki-laki. Menjadi dirijen lagu Indonesia Raya, perempuan. Menjadi sekretaris yang tugasnya nulis banyak di papan tulis itu perempuan. Katanya perempuan itu telaten gitu. Kemudian apalagi? Ya, banyak tugas-tugas
dan aturan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin. Nah, kemudian pertanyaannya, memangnya salah membuat mengkonstruksi berbeda antara laki-laki dan perempuan? Apakah harus sama semuanya? Semuanya harus diberi, oh yes, saya tadi lupa. Peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan itu juga biasanya berbeda. Contohnya apa? Anak perempuan dilatih kerja-kerja rumah tangga. Anak laki-laki tidak. Nah, sampai dewasa kemudian anak perempuan sudah mahir mengerjakan urusan rumah tangga. Laki-laki sampai menikah, sampai punya anak banyak yang tidak bisa kerja rumah tangga. Nah, maka banyak sekali itu di media sosial, terutama di TikTok, keluhan istri yang mengalami pekerjaan sangat banyak sekali karena suaminya tidak mau membantu. Tidak mau, mungkin juga tidak mampu. Nah, karena apa? Karena tidak terbiasa dari kecil. Nah, begitu juga di urusan pekerjaan publik. Pekerjaan mencangkul tanah, pekerjaan memetik buah di pohon, pekerjaan kuli, bangunan, pekerjaan satpam, itu dipandang sebagai pekerjaan laki-laki. Sedangkan pekerjaan perempuan apa? Misalnya mengasuh bayi. Profesional ini ya, mengasuh bayi, mengajar, sekretaris di perusahaan, kemudian perawat. Nah, itu dominan perempuan. Nah, kemudian tadi saya ulangi, apa bermasalah? Ya, pembedaan laki-laki dan perempuan secara sosial seperti ini tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dipermasalahkan, dan bisa diterima dengan dan dilaksanakan dengan nyaman selama tidak menimbulkan ketidakadilan, selama tidak menjadikan diskriminasi, tidak berdampak pada berkurangnya hak seseorang menikmati hak asasinya. Nah, menjadi perlu dipersoalkan, menjadi perlu digugat dan perlu diubah tatanannya kalau pembedaan itu kemudian memberikan dampak ketidakadilan. Nah, dalam kajian gender, ketidakadilan gender itu ada bermacam-macam. Pertama adalah kekerasan. Kedua, pemberian stereotip. Stereotip itu cap buruk, stigma negatif perempuan dan stigma negatif laki-laki. Kemudian ada subordinasi. Subordinasi itu anggapan tidak penting, salah satu jenis kelamin. Kemudian ada marginalisasi atau peminggiran. Ada aktor utama dan aktor figuran. Nah, figuran ini yang dipinggirkan, namanya marginalisasi. Kemudian ada beban ganda. Nah, ini saya merujuk pendapat dari Dr. Mansur Fakih dalam bukunya Gender dan Transformasi Sosial, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Nah, masing-masing ketidakadilan itu saya jelaskan dalam video yang berbeda. Terima kasih. Kaitannya, satu lagi, kaitan antara gender dengan hak asasi manusia adalah kalau hak asasi manusia mempersoalkan dan mengupayakan adanya kesetaraan hak antar semua manusia tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu, apakah dia penguasa atau rakyat, apakah dia berkulit hitam atau berkulit putih atau berkulit coklat dan sebagainya. Artinya tanpa memandang rasnya, dia rambut keriting atau rambut lurus dan sebagainya, itu harus setara. Kemudian tanpa memandang agamanya, maka agama apapun harus dilindungi hak asasinya. Nah, gender sebenarnya juga hadir untuk mengadvokasi atau untuk membela salah satu pihak yang mengalami ketidakadilan. Kalau hak asasi manusia mengadvokasi manusia-manusia yang tertindas
secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Rakyat diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa misalnya, nah dia diadvokasi dengan perspektif hak asasi manusia. Nah, adapun gender spesifik mengadvokasi atau membela manusia yang mengalami diskriminasi spesifik atas dasar jenis kelaminnya. Maka yang dibahas nanti adalah relasi laki-laki dan perempuan. Nah, beda dengan HAM, ras, diskriminasi ras, diskriminasi agama, diskriminasi rakyat dan penguasa. Nah, itu kajian HAM secara umum. Sedangkan kajian gender adalah diskriminasi atau ketidakadilan yang ditimbulkan karena faktor jenis kelamin. Jadi ada titik taut atau ada persamaan antara konsep HAM dengan konsep gender, yaitu dalam hal sama-sama dimaksudkan untuk mengadvokasi manusia agar mendapatkan martabat, derajat, dan hak yang sama, yang setara. Hanya saja gender lebih spesifik, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.